Ya, baik mungkin di pertemuan yang kedua ini kita akan ulang sedikit ya, kita ulang sedikit apa itu PBO dan nanti kita akan masuk ke materi lebih detail apa itu kelas dan objek. Nah, mungkin kita review sedikit ya, kita akan review sedikit apa itu konsep dasar PBO ya. Nah, kemarin kita sudah belajar definisi, kita kemarin belajar sejarah, kita kemarin belajar paradigmanya ya, konsep-konsepnya apa saja. Nah, kemarin selanjutnya kita juga belajar manfaatnya apa sih kayak gitu, manfaatnya apa dari PPO, bagaimana penggunaannya. Ini kita review cepat saja ya. Sorry, definisi ya pada dasarnya. Di sini banyak definisi. Saya kira saya sudah kasih materinya ya, teman-teman bisa baca. Cuman ya poin utamanya yang ada di sini adalah uh, nih ya, kita bisa lihat mungkin yang ambil salah satu ya, kalau dari semuanya mungkin bisa ambil salah satu atau kita baca semua dan kita tarik kesimpulan yang pada dasarnya itu PBO adalah sebuah paradigma pemrograman atau paradigma adalah atau teknik atau suatu konsep ya, suatu konsep yang membungkus data dan tingkah laku. Nah, itu yang berkaitan dengan data tersebut menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi intinya definisinya PBO itu seperti itu. Jadi kita bungkus antara data dan tingkah laku. Data itu kita tahu ya, data misal tangan dua, kaki dua, bersuara apa, nah, seperti itu. Dan tingkah laku itu sifatnya aktivitas ya. Misal kita contohkan kalau kemarin ini misal kucing, kalau datanya ya nama, jenis kelamin, umur, tinggi badan seperti itu. Nah, cuman atau berat seperti itu. Nah, tapi kalau aktivitas atau tingkah laku yang kita bahas itu contohnya adalah kucing mengeong, kucing berjalan, itu tingkah lakunya seperti itu. Kalau yang ini adalah data. Contoh lain di pesawat, speed, altitude, throw angle, dan yang lain-lain ini adalah data. Dan yang fly ini adalah aktivitasnya atau tingkah lakunya atau yang biasa kita sebut metode seperti itu. Saya kira semuanya sudah ingat kembali ya. Kalau sejarahnya ya ini bisa dibaca sih. Kalau sejarah kan cukup hafalan mungkin intinya yang bisa dihafal ya bahasa yang mengimplementasikan pertama itu Simula ya, tapi konsepnya masih sangat terbatas seperti itu. Nah, yang benar-benar sudah full, yang full dengan PPO itu dimulai di tahun 80-an ini adalah bahasa Smalltalk seperti itu. Namun Smalltalk sudah PPO namun masih kompleks. Nah, ini disederhanakan oleh bahasa pemrograman OC ya di sini, yang nantinya menjadi Java seperti itu. Jadi kita bisa lebih cepat lagi. Nah, ini untuk paradigma prinsip-prinsipnya ini ya kita melihat semua hal adalah objek, semua hal adalah objek, objek saling berkomunikasi dan menerima pesan ya. Kemudian setiap objek memiliki memori ya. Kita lihat tadi di awal ada dua kucing sama-sama kucing namanya Luna dan Oscar, dua-duanya memiliki simpanan data sendiri seperti itu. Jadi kalau kita panggil name untuk Oscar ya Oscar, kalau kita panggil name untuk Luna ya Luna seperti itu. Nah, setiap objek adalah turunan dari kelas. Nah, nanti kita akan bahas apa itu kelas ya. Nah, kemudian setiap objek memiliki behavior atau metode yang sama, yaitu kayak kucing bisa bersuara atau mengeong ya. Yang tadi mau Oscar, mau Luna, semuanya bisa mengeong kayak gitu. Hanya beda isi datanya saja seperti itu. Ini contohnya, saya kira saja ini perbedaannya saja. Kalau sebelumnya prosedural kita seperti ini mikirnya, kalau paradigma PBO kita seperti yang kanan ini. Nah, ini kita skip saja, ini contoh saja, sama saja. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas pada semester ini empat komponen ini ya. Empat komponen ini nantinya ada abstraksi, enkapsulasi, polimorfisme, dan inheritance. Ya. Nah, tapi apa ini? Itu nanti akan kita bahas. Kemudian manfaatnya saya kira di sini ada ya. Kalau manfaatnya ini kita bisa membangun program yang kompleks ya, membangun program yang kompleks, lebih mudah dibaca seperti itu. Kemudian meningkatkan produktivitas. Saya kira keunggulannya kalau kita tarik suatu kesimpulan itu seperti itu. Nah, selain itu juga ini ya, di sini ada dapat digunakan kembali, efisien, kemudian mudah dalam tracking error dan fleksibel seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kegunaannya kenapa kita belajar PPO adalah kita bisa membangun berbagai macam aplikasi seperti itu, berbagai aplikasi besar itu sudah menggunakan PPO karena kemudahannya itu seperti mobile, web, desktop, game dan kalau teman-teman buat suatu AI atau yang data science berkaitan seperti itu ya. Nah, ini tadi itu hanya review singkat saja ya minggu kemarin untuk merefresh ingatan rekan-rekan semua. Nah, mungkin kita akan masuk ke materi baru sebentar. Muncul.
Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nggak, mungkin kan baru baca-baca ini, karena saya baru share materinya minggu kemarin, mungkin baru membaca ulang, kemudian ada pertanyaan kayak gitu. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi minggu kemarin? Nggak ada? Ada nggak kalau yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita lanjut ke materi hari ini, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke materi hari ini. Ini, sebentar. Ini, sorry. Ada. Nah, muncul. Kelihatan ya. Pointernya ya, kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu kelas dan objek, seperti itu. Teman-teman tadi mungkin kita sudah review ya, tapi mungkin ada yang uh, tergambar apa itu kelas atau apa itu objek dari contoh yang tadi. Sebelum saya jelaskan langsung materinya, apa ada yang mau berpendapat dulu? Boleh, misalnya apa itu kelas, apa itu objek dari materi-materi yang sudah saya sebutkan. Saya kira dari definisi PPO itu sendiri sebenarnya kan sudah menggambarkan sedikit kayak gitu, apa itu objek, apa itu kelas. Gimana? Ada yang mau berpendapat? Salah nggak apa-apa. Hitungnya kan keaktifan ya kan, keaktifan 10% kemarin. Gimana? Ada yang mau berpendapat? Oh ya, ini absennya di sini. Udah semua kan ya? Ya. Ini gampang kalau mau nunjuk-nunjuk. Ya, nggak ada. Nah, kalau nggak ada mungkin kita lanjut dulu ya. Kita akan lanjut dulu seperti itu. Baik, kita akan lanjut dulu. Nah, kita pada pertemuan ini akan bahas sebenarnya sedikit saja ya. Kita akan bahas sedikit seputar apa itu kelas, apa itu objek ya. Tadi kan kita sudah singgung sedikit definisi dari PPO-nya, tapi sebenarnya apa sih yang ada komponen-komponen yang di dalam PPO itu gitu. Nah, ini ada kelas, ada objek. Nah, kemudian di dalam kelas ataupun di dalam objek ini ada yang namanya atribut, ada metode. Nah, ini apa sih atribut, metode, nah, kayak gitu. Dan yang terakhir kita akan bahas konstruktor. Ini hanya bagian awal, bagian inti dari PPO-nya seperti itu. Sebelum kita lanjut konsep umum PPO yang tadi kita sebutkan ada 4 itu. Nah, mungkin kita masuk ya. Nah, kita masuk ke kelas seperti itu. Nah, kalau contoh yang kemarin kan ini ya, atau tadi yang sudah kita sebutkan. Contohnya di sini kita punya dua kucing namanya adalah Oscar dan Luna. Sebentar, ini bukan. Ya, ada Oscar dan Luna ya, ada Oscar dan Luna. Dua-duanya adalah kucing seperti itu. Nah, di sini atau mungkin ada contoh lain, misal teman-teman gitu, misalnya Mas Kevin dan Mas Prayogo itu adalah mahasiswa seperti itu kan ya. Nah, kemudian saya adalah dosen, atau mungkin contoh lain ada kita lihat ada pesawat ya, pesawat mungkin ada Air Asia, ada Garuda Indonesia, kemudian ada Citylink dan ada yang lainnya seperti itu. Nah, kira-kira dari definisi itu dari apa contoh-contoh itulah, dari contoh-contoh itu ada bayangan nggak apa itu kelas seperti itu? Mungkin ada pendapat dari apa hubungan-hubungan yang tadi saya sebutkan kayak gitu. Di Oscar dengan Luna adalah suatu kucing, kemudian pesawat ada Garuda Indonesia, kemudian Citylink adalah pesawat, kemudian misalnya Mas Prayogo dan Mas Kevin adalah mahasiswa seperti itu. Ada nggak gambarannya? Atau mungkin relasi lain ya, misal apa contohnya monitor Lenovo, misalnya laptop Lenovo dan laptop Asus, misal sama-sama laptop kayak gitu. Itu kira-kira dari situ ada gambaran nggak? Maksudnya mana sih yang objek, mana sih yang class kayak gitu? Kira-kira ada gambaran nggak? Mungkin ada pendapat. Menurut saya kalau dari contoh itu, misal kelas adalah A kayak gitu, atau enggak? Kalau dari contoh itu, yang ini adalah objek, yang ini adalah class kayak gitu. Gimana? Ada yang mau berpendapat dulu sebelum saya jelaskan
Ya kalau dijelaskan langsung kan biasanya orang lupa ya, cuman kalau ada pendapat sendiri kan biasanya ingat. Gimana, ada yang mau berpendapat? Ya, Mbak Agnes ya. Ya, gimana? Hmm, boleh, boleh. Ada yang punya pendapat lain? Hampir, hampir tadi mendekati. Boleh, boleh. Yang lainnya ada yang punya pendapat beda, misal dari contoh-contoh relasi itu. Gimana? Gimana, Mas Kevin? Bagus, 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 bagus. Mendekati. Ada yang punya pendapat lain lagi? Yang saya catat namanya, maksudnya kan dari keaktifan, intinya kayak gitu sih. Saya pengen kelasnya aktif gitu, jadi nggak saya satu arah aja kan, di sini kita belajar bareng-bareng kayak gitu. Gimana? Ada yang punya pendapat lain? Nggak ada? Nggak ada nih. Ini udah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Benar, berarti tadi sebenarnya sudah cukup baik ya tadi definisinya. Nah, jadi dari contoh yang saya berikan itu, ya mungkin definisi yang paling mendekati itu ya punyanya Mas Kevin ya. Dari punyanya Mas Kevin tadi cukup mendekati, tapi tadi maknanya juga cukup menunjukkan contoh yang baik, hanya saja kebalik intinya seperti itu, mana yang objek dan mana yang kelas. Tapi sebenarnya sudah cukup baik, bisa diapresiasi. Mungkin boleh minta aplausnya teman-teman. Ya, seperti itu. Berarti kita masuk ya, berarti contohnya sudah benar. Jadi intinya kelas itu adalah jenisnya. Sebetulnya mungkin daripada lihatnya, kelas itu adalah jenisnya ya. Jenis kalau objek itu contohnya ya, kalau kelas itu adalah jenisnya, misal Oscar dan Luna sama-sama kucing. Nah, kucing itu adalah kelasnya di sini. Kemudian kalau pesawat yang tadi saya sebutkan, ada Garuda Indonesia, ada Citylink, ada Air Asia, itu adalah objeknya. Dan yang kelasnya adalah pesawat, misal airline atau pesawat itu sendiri. Kemudian tadi contohnya ada misalnya mahasiswa, Mas Prayogo, Mas Kevin, kemudian Mbak Agnes, yaitu kan mahasiswa, yaitu kelasnya adalah mahasiswa, objeknya adalah Prayogo, Kevin, Agnes, seperti itu. Dan saya juga termasuk, misalnya saya kelasnya dosen, objeknya adalah saya sendiri, seperti itu. Jadi kita bisa kurang lebih tahu ya, membedakan mana sih yang objek, mana yang kelas, seperti itu. Nah, cuman kalau secara umum ya kita tahu bahwa kelas itu sebenarnya ya jenisnya seperti itu ya. Cuman sebenarnya apa sih definisi yang lebih rincinya, sebetulnya konsep yang lebih betulnya ya. Nah, mungkin kalau agar mudah dipahami lagi, pada dasarnya kelas itu adalah suatu blueprint. Tahu blueprint ya? Cetak biru atau rancangan seperti itu. Jadi rancangan dari suatu objek. Jadi kita sudah membentuk rancangannya. Misal kalau tadi kucing, berarti rancangannya adalah si kucing ini tentunya punya nama, punya jenis kelamin, punya umur, punya berat, punya warna, dan punya tekstur bulunya, seperti itu. Kalau pesawat punya rancangannya adalah kecepatan, ketinggian, kemudian kemiringan ya, anggap saja kemiringan atau angle ya, berapa derajat seperti itu. Dan kalau ini ada tingkah laku dari si pesawat atau si aktivitas dari pesawat, yaitu terbang. Kalau kucing ya mungkin ada aktivitas lain, contohnya seperti mengeong atau berjalan, seperti itu. Ini saya nggak bawa pentap ya, lupa. Bawa pentapnya nggak bawa pennya kayak gitu. Lupa, ketinggalan. Nah, tadi seperti itu ya. Kemudian kelas adalah definisi lainnya, blueprint, masih sama. Blueprint yang mendefinisikan struktur dari suatu objek, seperti itu. Masih sama ya, berarti intinya kelas ya berupa rancangan lah, rancangan atau cetak biru dari suatu objek ya, yang menggambarkan strukturnya, seperti itu. Nah, kelas adalah suatu deskripsi ya, ini typo, deskripsi abstrak dari sekumpulan objek. Nah, ini jadi dari objek-objek yang tadi misalnya mahasiswa, Mas Prayogo, Mas Kevin, Mbak Agnes, seperti itu, deskripsi abstraknya dari objek-objek itu. Berarti deskripsi abstrak apa sih? Yaitu adalah misal mahasiswanya, seperti itu. Itu kan suatu deskripsi yang menggambarkan ketiga objek itu. Nah, kemudian definisi lain adalah kelas adalah suatu cetak biru atau blueprint
yang menjadi acuan untuk membuat sebuah objek lainnya. Kelas adalah suatu rancangannya ya, rancangannya untuk membuat objek seperti itu. Nah, kelas ini di dalamnya bisa kita deklarasikan tipe data baru seperti itu. Kita bisa membuat suatu tipe data baru yaitu kelas seperti itu, kelas itu sendiri. Nanti akan kita lihat, pertama ketika kita di praktikum nanti kita akan lihat secara langsung. Nah, ia adalah suatu blueprint ya, dijadikan suatu blueprint di mana suatu objek akan dibuat berdasarkan tipe data baru ini atau berdasarkan kelas seperti itu. Jadi kelas itu seperti tipe data baru lah. Kita masih ingat kan tipe-tipe data, ada integer ya, ada integer, ada float. Kalau di TypeScript kemarin ya, dua-duanya merupakan number misal. Ada string, nah itu kan atau boolean kan juga termasuk itu true false. Nah, itu kan tipe data yang primitif lah kita sebutnya, yang dasar seperti itu. Nah, dari tipe data itu kita bisa bangun tipe data baru yaitu suatu kelas. Misalnya kita buat tipe data mobil, kita buat tipe data motor, kita buat tipe data kucing, kita buat tipe data apalagi tadi pesawat seperti itu. Itu kita kelas itu kita istilahkan tipe data baru. Nah, di dalam kelas kita bisa mendefinisikan segala sesuatu yang ada di suatu objek. Ini strukturnya ya seperti itu. Jadi intinya ya kelas itu ya jenisnya yang berupa suatu rancangan ya, rancangan dari suatu objek yang di dalamnya itu adalah struktur objek itu sendiri seperti itu ya. Seperti sifatnya apa, kemudian tingkah lakunya apa, itu ada di kelas ini. Contohnya makanya digambarkan misal blueprint suatu mobil ya, suatu mobil berarti blueprintnya rodanya ada 4 seperti itu. Misalnya mobil sedan yang rodanya ada 4, misalnya punya mesin, nanti mesinnya jenisnya apa yang bebas, misalnya bagasinya muat berapa liter seperti itu, atau berapa volume bagasi seperti itu, dan yang lain-lain seperti itu. Apakah ini roda depan maupun roda belakang atau 4 four wheel drive seperti itu ya, mungkin bisa di kelasnya seperti itu kita rancang. Tapi di kelas ini belum nilainya kayak gitu. Jadi hanya ada misalnya kucing ini nanti punya nama, punya jenis kelamin, punya tadi apa saja ya, jenis kelamin, kemudian punya berat atau umur. Tapi kita nggak kasih tahu bahwa kucing ini namanya apa, karena itu nanti jadi ranahnya objek seperti itu. Jadi kalau tabel ya ini hanya kolom-kolomnya saja ya, kalau teman-teman kebiasaannya dengan suatu tabel ya hanya atributnya saja. Kita lanjut. Nah, kemudian objek seperti itu. Nah, kalau objek mungkin tadi sudah sekalian ya. Kalau kelas itu berarti konsepnya saja atau rancangannya saja. Nah, kalau objek adalah suatu turunan dari kelas seperti itu. Atau contohnya tadi adalah si kucing, kemudian si Oscar itu ya, dan Luna maupun tadi contoh yang mahasiswa. Nah, ini contoh objek ya, contoh objek. Ini. Tadi kita kalau objek kita mengacu ke definisinya PBO adalah konsep membungkus data-data dan tingkah laku yang berkaitan menjadi satu kesatuan yang disebut objek. Ya, sebenarnya kita ya kita bisa tarik berarti objek adalah suatu data-data dan tingkah laku seperti itu ya, yang menjadi satu kesatuan. Namun ada definisi-definisi lain ya, ada definisi-definisi lain. Ini beberapa definisi nantinya kita bisa tarik kesimpulan ya. Yang pertama adalah sebuah entitas yang memiliki keadaan, behavior, dan identitas ya. Jadi memiliki sebuah entitas yang memiliki keadaan ya, keadaan behavior ini ya tingkah laku atau metode atau aktivitas istilahnya. Dan identitas ya, identitas ini ya mungkin bisa berupa datanya seperti itu, datanya yang unik seperti itu, yang tugasnya untuk merumuskan suatu lingkup masalah dengan baik seperti itu. Jadi kita bisa masalah yang ada misalnya di dunia nyata kayak gitu kita modelkan ke suatu objek seperti itu. Nah, ini dikenal sebagai nanti instance. Nah, ini nanti kita sering gunakan ya kata-kata instance ini seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, objek adalah entitas yang digunakan untuk merepresentasikan suatu bagian dalam sistem seperti itu. Jadi misalnya kita punya, kalau ini modelnya berarti dari sistem ya, kalau dari sistem misalnya kita punya suatu sistem yang besar, misal sistem bagian kemahasiswaan seperti itu. Jadi kalau dari sistem kemahasiswaan itu apa sih objek-objek atau entitas yang ada di dalamnya? Misal sistem kemahasiswaan berarti ada mahasiswanya. Kemudian mungkin ada
dosen pembimbing ya, dosen pembimbingnya mungkin ada seperti itu. Kemudian mungkin ada bagian akademik ya, bagian akademik. Kemudian nanti bagian kemahasiswaan mungkin ada bagian keuangan untuk misal UKT dan sebagainya seperti itu, dan bagian entitas lain-lain seperti itu. Nah, ini adalah objek seperti itu. Nah, kemudian objek adalah merupakan suatu komponen ya, komponen yang terdiri dari metode, dan metode ini tingkah laku ya, tingkah laku atau aktivitas seperti itu, dan properties. Kalau properties itu adalah suatu datanya. Jadi mungkin kita ada banyak sinonim-sinonim yang akan kita gunakan nantinya, tapi sama saja untuk membuat suatu tipe data tertentu yang berguna. Ya, ini yaitu adalah kelas ya, kalau ini tipe data tertentu yang berguna seperti itu. Nah, selanjutnya definisi lain adalah objek adalah satu instans dari kelas ya, berarti turunan kelas ya. Contohnya tadi turunan kelas itu ya kucing itu tadi, kucing Oscar adalah turunan dari kucing, Luna adalah turunan dari contoh nyatanya dari suatu kucing seperti itu. Yang dibuat untuk mendefinisikan suatu data seperti itu. Ya, kita definisikan suatu data ya, contohnya ya data kucing kayak gitu. Objek ini bisa berupa objek nyata ya, objek dunia nyata, misal apa tadi kucing, pesawat, mahasiswa dan yang lain-lain merupakan entitas yang abstrak. Misalnya ya ini hanya konseptual saja seperti itu. Nah, nanti untuk jenis-jenis yang konseptual saya kira bisa saya contohkan nantinya seperti itu ya, ada di belakang seperti itu. Ya contohnya ya misalnya suatu library kayak gitu. Kalau teman-teman coding kan ada suatu library, itu contoh abstrak seperti itu. Kemudian istilah-istilah dalam komputer itu kan suatu abstrak seperti itu, nggak ada di dunia nyatanya. Nah, kemudian definisi lain itu objek merupakan field data yang memiliki atribut dan behavior yang unik. Nah, ini kan sama saja ya, atribut, behavior. Atribut ya itu adalah datanya, behavior adalah tingkah lakunya ya atau aktivitasnya seperti itu. Ya, intinya muter-muter di situ lah ya. Mungkin bisa dibaca ini state, dan state juga istilah dari atribut ya, sama saja, behavior, tingkah laku. Ini kemudian objek merupakan sebuah instance dari suatu kelas ya. Ini turunan dari kelas yang mana memiliki data dan metode. Nah, ini masih sama. Dan objek merupakan bagian dinamis dari suatu kelas. Nah, kalau suatu kelas adalah suatu rancangannya, nah kalau objek adalah bagian yang dinamisnya seperti itu, yang bisa berubah-ubah lah nantinya value-nya. Nah, kalau kelas ini hanya sebuah prototipe ya, prototipe atau rancangan seperti itu, yang tidak bisa langsung, ya bisa ada secara langsung, tapi harus dibuat objek seperti itu. Kayak string tipe data saja, cuman kita harus buat misalnya variabel mahasiswa, variabel nama, tipe datanya string, nilainya adalah nama mahasiswa, misal siapa misalnya Axel Adila, itu kan baru menjadi satu variabel yang utuh. Tapi kalau enggak ya hanya tipe data saja kayak gitu konsepnya. Saya kira itu ya terkait objek. Apa ada pertanyaan dulu terkait tadi definisi kelas apa, kemudian definisi objek itu apa kayak gitu? Belum ada ya? Kalau belum ada, mungkin kita lanjutkan. Nah, mungkin perbedaan dari objek dan kelas ya, perbedaan objek dan kelas. Takutnya misalnya ada yang masih belum paham. Nah, ini contohnya ini ada krayon merah dan krayon ungu. Nah, ini kira-kira mana yang objek? Kalau kita ini bisa kita gambarkan ya, ini dua hal yang berbeda ini kayak gini. Sorry, susah juga pakai ini langsung. Nah, ini nggak sama dengan ini maksudnya. Ini satu, ini dua. Nah, kira-kira kita fokus ke yang satu dulu. Nah, ini kira-kira apakah kita bisa definisikan mana sih yang kelas, mana sih yang objek kayak gitu. Objeknya apa, kemudian kelasnya apa dari dua gambar ini. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Kira-kira dari ini objeknya apa, yang atau yang mana, kemudian kelasnya ini apa seperti itu. Ada nggak yang mau berpendapat soal gampang ini? Kira-kira dari nomor satu, yang mana yang kelas, mana yang objek, nah, kayak gitu. Mana ada yang mau berpendapat nggak? Gampang loh nomor satu.
Gimana? Yang tadi belum? Tanggal berapa? Tanggal 19. Hmm, 19. Gimana? Ada yang mau berpendapat? Misalnya dari dua gambar ini adalah kelas, ini adalah objek, kayak gitu. Nggak ada yang bersedia berpendapat? Apa belum mudeng? Nah ya, saya coba panggil ya. Ini tanggal 19. Tanggal 19. Nggak ada NIM 19 ya. Ya nggak ada 19, ada 9 lah paling nggak. NIM 9 Mas Dwi Arso. Ya, kira-kira dari dua gambar ini, yang ini ya, yang nomor satu ini kira-kira mana sih yang objek, mana yang kelas seperti itu? Apa ya, jadi ini menurut saya kelas itu ini, objek itu ini kayak gitu. Dari dua gambar ini. Ini kan hampir sama kayak yang kucing Luna dan Oscar tadi. Nah, ini kira-kira bagaimana kalau untuk masalah yang krayon ini? Ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak usah takut salah kayak gitu. Kan masih belajar, namanya juga masih belajar kayak gitu. Salah ya nggak apa-apa. Masih bingung? Atau mungkin yang lain dulu? Mungkin Agnes, Mbak Agnes? Boleh deh, boleh kalau nggak ada yang lain. Gimana? Yang lebih keras, lebih keras. Ah, ah. Oke. Coba, ada yang mau pendapat lain? Nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ya, boleh Mas Kevin. Ya, boleh. Ada yang punya pendapat lain yang berbeda? Ada lagi? Coba, tanggal 19. 19 nggak ada. Ini bulan 9. Bulan 9 udah ya. 9, 19 kurangnya 9 udah 14. Kira-kira apa ya? 2022, 2022 nggak ada. 22 kurangi, nggak ada dua, nggak ada. Oh, 22 kurangi 9, 13 nggak ada. Banyak kan? Ada ya? 22 kurangi 9, 13. Mas Prayogo? Yang ya, boleh. Ya, benar. Boleh. Tadi itu ya, mungkin saya ulangi lagi. Berarti dari kita mungkin tadi saya kurang jelas. Mungkin ini kita fokusnya ke yang nomor satu dulu kayak gini. Nanti yang nomor dua masuk. Nah, tadi benar ya. Tadi yang nomor satu itu, kalau kita lihat seperti ini berarti kelasnya adalah krayon. Kenapa sih kita sebut kelasnya adalah krayon? Karena kalau kita lihat secara umum dari dua dua gambar ini memiliki kesamaan kan ya. Dari dua gambar ini memiliki kesamaan. Yang berbeda apa sih? Yang berbeda hanya warnanya saja seperti itu ya kan. Nah, berarti karena dua hal ini memiliki kesamaan, berarti kelas yang menjadi kelas adalah krayon. Lalu objeknya apa sih? Objek turunannya adalah krayon merah dan krayon berwarna ungu seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, mungkin kalau contoh yang nomor dua ini, keduanya adalah kelas yang berbeda seperti itu. Cat dan dog, kita nggak bisa menyamakan cat dengan dog kan, seperti itu. Dua-duanya hewan yang berbeda lah, seperti itu. Dua-duanya hewan yang berbeda. Nah, di sini kita lihat ya, tingkah lakunya beda. Kalau kucing itu mengeong, ya. Kalau anjing itu menggonggong, seperti itu ya contohnya. Ini kalau dari definisi itu kita bisa tarik ya. Kalau pokoknya kalau yang namanya objek itu yang kita bisa tarik suatu kesamaannya kayak gitu. Misal ya tadi mahasiswa, mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, mahasiswa D itu semuanya kan mahasiswa. Tapi yang jadi kelasnya itu ya yang kesamaan antara mahasiswa itu siapa kayak gitu. Tadi Mas Kevin, Mas Prayogo, kesamaannya ya mahasiswa kayak gitu. Perbedaannya namanya saja, individunya berbeda seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan cat dengan dog, ini adalah dua kelas yang sama-sama berbeda. Dua kelas yang sama-sama unik lah, strukturnya berbeda, jenisnya pun berbeda kayak gitu. Kalau kita lihat misal
Ya kucing mengeong, anjing menggonggong. Misal kalau kucing lebih pemalas seperti itu, kalau anjing lebih penurut seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda ya. Kecuali berbeda kalau kita kasus misal kucing Anggora, kucing Persia, kucing apa itu masih sama-sama dalam satu kelas yaitu kelas kucing seperti itu. Nah itu contohnya. Nah, ini ya contohnya itu kalau contoh lain itu anjing ya. Di sini contoh anjing ada saya nggak tahu namanya ya, misalnya tiga itu ada kita ambil aja warnanya biar gampang ya, warna hitam, warna putih, kemudian warna coklat. Nah ini kan merupakan tiga objek yang berbeda ya, namun kita masih bilang sama-sama ini dalam satu kelas yaitu kelas anjing seperti itu ya. Nah itu jadi kita bisa bedakan. Kalau pokoknya kalau masih konsep saja itu masih konsep, masih rancangan ya, masih suatu belum bentuk fisiknya lah, itu kita sebut menjadi kelas. Nah, sedangkan kalau sudah bentuk fisik ya misalnya ini memiliki warna, memiliki warnanya apa, memiliki mata, memiliki kaki, ini adalah objeknya seperti itu. Nah, mungkin itu ya. Kira-kira masih ada yang bingung nggak dengan objek dan kelas bedanya kayak gitu? Atau mungkin ini saya minta ya mungkin ini coba saya minta mungkin teman-teman mungkin ada yang bersedia untuk menyontohkan buat satu kelas kemudian dua objek yang turunannya seperti itu digambarkan aja seperti ya mana aja contohnya itu bebas, misal contoh plan yang di awal. Nah ini misal kayak gini, misal uh, objeknya kucing, tipe kelasnya kucing, tipe apa objeknya adalah Oscar dan Luna, nah kayak gitu. Tapi jangan pakai contoh ini. Mungkin teman-teman yang belum itu bisa maju menggambarkan seperti ini. Gak usah gambar orangnya ya, gak usah gambar hewannya ya, susah, gambar saja ini. Misal ini kucing, ini juga kucing kayak gitu. Yang penting agar teman-teman tahu kalau dipraktekkan kan tahu mana yang objek, mana yang kelas seperti itu. Yuk, boleh. Tapi selain kucing dan anjing ya, tadi sudah dicontohkan mungkin apa kayak gitu. Selain mahasiswa juga tadi mahasiswa kan sudah dicontohkan. Selain itu, objek kan banyak sekali kayak gitu. Bisa 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 laptop kan, laptop juga mereknya bisa beda-beda kayak gitu. Bisa TV seperti itu. Monggo yang mau mencontohkan kayak gini persis saja. Kita buat dua objek yang memiliki kelas yang sama agar tujuannya agar kita semua paham kayak gitu lah, maksudnya uh, eman-eman kelasnya sudah mahasiswanya dikit kan, harapannya kalau mahasiswanya dikit lebih paham, lebih masuk, saya harapannya nanti lebih mudah juga kayak gitu. Soalnya kalau kelasnya banyak saya nggak mungkin kayak gini kan, nggak mungkin minta untuk maju satu-satu, jadi anggap saja ini privilege kalau kelasnya dikit lah istilahnya seperti itu. Jadi yang tadi belum ini siapa berarti? Berarti Kevin sudah, juga sudah, uh, oh, Wahyu Dwi Setia. Nah ya boleh mungkin digambarin di papan tulis mbak. Iya, makanya bikin aja kayak gitu digambarkan kayak gitu. Makanya biar paham aja kayak gitu. Kalau kalau sudah benar kan berarti saya bisa tadi kalau sudah memahami kayak gitu. Atau mau lisan aja. Ya udah lisan apa? Bikin dua objek yang memiliki satu kelas yang sama. Contohnya apa kayak gitu. Nah, boleh mendekati. Kemudian mungkin yang lainnya yang belum berpendapat lainnya, Brigita Hanung Pramesti, ya, kira-kira contoh yang lain yang tadi belum disebutkan, salah satu kelas yang kemudian yang memiliki dua turunan dua objek apa kira-kira? Gimana? Kelasnya elektronik, kemudian objeknya komputer dan handphone.
Oke, boleh lah, boleh, 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 boleh. Kemudian mungkin yang belum lagi itu udah. Mas Mikael, satu kelas kemudian memiliki dua objek. Kelasnya handphone, oh merek handphone. Kemudian objeknya berarti apa? Hmm, ya boleh, boleh. Oke, Vivo sama Samsung kayak gitu ya. Kemudian, jadi Gabira Bimantara, ya boleh. Gimana? Kira-kira apa yang satu kelas tapi memiliki dua objek seperti itu? Mobil, objeknya, iya objeknya, ya boleh, bagus. Ya saya kira dari contoh-contoh itu sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran. Tadi saya kira kalau karena berarti sudah semuanya saya tarik ya. Tentunya tadi yang mengusulkan sendiri nilainya beda sama yang ini ya, yang tadi saya tunjuk maupun yang ya yang tadi saya tunjuk sama yang mengusulkan sendiri nanti nilainya beda keaktifannya. Tapi saya kira dari ini sudah bisa mencontohkan ya, walaupun mungkin tadi ada yang sifatnya masih sangat umum ya untuk buah sama elektronik itu kan masih umum sekali kayak gitu. Tadi mungkin contohnya Mbak Ulan yang buah itu sudah bagus, buah ada. Tadi apa objeknya tadi Mbak Ulan? Mang, mangga dan jeruk. Itu. Tapi mungkin kita bisa sebenarnya bisa detailkan. Misal kelasnya adalah buah mangga. Kemudian objeknya misalnya mangga mana lagi, Manda Indramayu kayak gitu. Itu kan lebih detail karena kalau kita bilang buah tadi saya apa mangga dan jeruk itu kan benar-benar berbeda, benar-benar nggak bisa kita samakan. Tapi kalau mangga mana lagi, mangga Indramayu, kemudian mangga apa itu kan ketiganya cukup dekat seperti itu ya. Nah, contoh bagus tadi mobil, nah, mobil kan mobil, kemudian contohnya adalah Brio dan Jazz. Nah itu kan mirip ya pada dasarnya memiliki empat roda itu cukup dekat tidak terlalu jauh. Yang elektronik juga mungkin bisa lebih dekat lagi seperti itu. Komputer dan handphone, walaupun mungkin komputer dan handphone lebih bisa detail lagi ya. Komputer ke apa namanya kalau komputer ya misal Asus, misal apa sih tadi misalnya kalau komputer itu Asus, Lenovo dan yang lain-lain kayak gitu ya. Tapi saya kira sih secara umum contoh itu nggak salah ya, contoh itu nggak salah, cuman kita bisa detailkan lagi. Saya kira itu sudah bagus. Nah ini kita bisa lanjut ke selanjutnya seperti itu. Slide selanjutnya adalah ini ya atribut ya. Nah atribut itu apa sih? Nah atribut ini sebenarnya ya kalau kita lihat ini gampangannya kalau tadi kita lihat definisi di awal ya atribut adalah datanya istilahnya seperti itu. Jadi yang ada di sini, yang ada di sini ya, contohnya ini, misalnya ini ya ini adalah datanya atau atributnya. Kemudian ini ya contohnya atributnya atau datanya. Jadi kalau atribut itu kita istilahnya ya datanya apa sih yang ada di kelas tersebut seperti itu. Nih ya, mana sih nah ini contoh yang atribut. Tapi definisi aslinya ya, definisi aslinya ini ya atribut adalah uh, atribut ini didefinisikan pada kelas ya untuk merepresentasikan suatu keadaan dari objek ya keadaan ya contohnya nilainya apa misalnya ya bisa berupa misalnya nama mahasiswa nim mahasiswa itu kan keadaan dari suatu objek mahasiswa kayak gitu. Nah datanya lah pada dasarnya kalau atribut kita berbicara datanya. Ini atribut definisi lain merupakan variabel ya, keadaan variabel ya. Contohnya nama orang, tanggal lahir seperti itu. Contohnya ini kalau orang ya berarti ada nama orang, ada tanggal lahir, mungkin ada nik seperti itu. Nah, definisi lain atribut menunjuk pada elemen data dari sebuah objek ya. Ya intinya yang atribut adalah data seperti itu. Atribut menyimpan informasi terkait objek seperti itu. Nah, ini nama lainnya itu member data, variable instance, property ini ya, sinonim-sinonim lain maupun kadang juga field ya, field ataupun state seperti itu. Jadi kadang-kadang di setiap buku definisinya beda-beda. Makanya penggunaan katanya yang dipilih beda-beda, tapi maksudnya adalah ya atribut seperti itu atau metode atau properti seperti itu. Nah, ini definisi lain, atribut adalah member data dalam suatu class atau objek yang merepresentasikan perbedaan fitur antar class. Nah, ini ya merepresentasikan perbedaan fitur antar class. Jadi
fitur yang membedakan ya, fitur yang membedakan misal dua kelas ya, misal pulpen dan spidol. Ini kan ada sesuatu yang bedakan, misal bahan pembuatan kayak gitu, misal ini di kertas, ini di papan tulis, itu kan dua hal yang membedakan, walaupun sebenarnya sih punya, bisa kalau mau disamakan bisa aja, yaitu alat tulis seperti itu ya, cuman kan itu sangat umum ya. Kita bisa lebih detailkan perbedaan antara spidol dan pulpen ya, karena memiliki fitur yang berbeda seperti itu. Misal juga mungkin apalagi ya, misal remote AC dan remote proyektor, itu kan walaupun sama-sama remote tapi kan punya fiturnya berbeda seperti itu, walaupun sama-sama remote seperti itu. Nah, yang lainnya kemudian atribut adalah atribut adalah karakteristik ya dari suatu kelas yang dapat diakses dari objek turunannya seperti itu, dan membedakan satu kelas dan kelas lain. Ini masih sama ya, membedakan satu kelas dengan kelas lain. Nah, tapi ini dapat diakses dari objek turunannya seperti itu. Jadi contohnya ini kalau di awal gampangannya ya, misalnya Oscar Cat, Luna Cat, si objek cat ini tentunya memiliki nama, jenis kelamin, age, weight, color, dan tekstur. Nah, ini tentunya kalau kita misalnya punya objek dengan cat, si Oscar ini memiliki atribut ini semua ya. Nah, kemudian kalau Luna kita merupakan turunan dari cat, otomatis Luna juga memiliki turunan atribut ini seperti itu. Jadi secara otomatis. Masuk pesawat, kalau pesawat kita punya data atributnya seperti ini, kalau kita bikin Air Asia, Garuda Indonesia, kemudian misal Citylink, ya ini masing-masing memiliki data ini, gitu, kecepatan, ketinggian, dan yang lain-lain. Nah, itu ya untuk ini seperti itu. Saya kira mudah ya. Kalau atribut intinya ya datanya lah, kayak gitu gampangannya. Kalau kalau susah dipahami, kalau atribut adalah datanya. Nah, ini atribut ada dua jenis ya. Ada instance atribut, ada class atribut seperti itu. Nah, kalau instance atribut ini atribut atau properti yang ada pada ya, disematkan pada turunan kelasnya atau pada objeknya seperti itu. Nah, kalau kelas atribut ini atribut atau properti ya, ini tipe lagi yang langsung didefinisikan pada kelas ya. Nanti dibagikan ke seluruh objek turunan kelas. Nah, nanti akan kita coba ya. Cuman pada dasarnya ada dua lah, ada dua. Ada yang atributnya itu nilainya berbeda-beda untuk tiap objek. Ada yang atributnya misalnya tiap objek itu sama. Misalnya kita punya kucing tadi sebagai contoh, suara kucing meong, semuanya kan sama, semuanya akan meong. Nah, itu kita bisa sebut bahwa untuk atribut kucing mengeong itu adalah kelas atribut. Sedangkan mungkin kucing punya namanya masing-masing, warna bulu masing-masing, nah itu adalah instance atribut seperti itu. Nah, ini ya kalau kelas atribut, perbedaan ini didefinisikan dalam kelas. Kalau instance didefinisikan di dalam konstruktor, nanti dulu nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian atribut dapat diakses ke seluruh objek turunan. Nah, kalau di sini atribut hanya diakses pada objek yang spesifik seperti itu. Contohnya Oscar ya, namanya Oscar, namanya Luna itu spesifik, tapi suaranya Oscar mengeong, suaranya Luna mengeong kayak gitu contohnya. Nah, itu saya kira untuk atribut nggak ada pertanyaan ya. Saya kira untuk atribut itu cukup simpel. Nah, kemudian untuk metode, metode itu kalau kita gambarkan di yang tadi, ini adalah aktivitasnya atau tingkah lakunya seperti itu di sini. Nah, contohnya adalah pesawat, aktivitasnya terbang, tingkah lakunya terbang, metodenya terbang. Ini sama, itu sinonim antara metode, atribut, metode, fungsi, bisa dibilang fungsi seperti itu ya, dan yang tingkah laku seperti itu. Contohnya kucing ya berjalan, mengeong, gitu contohnya. Mana tadi? Nah, itu. Tapi definisi utamanya ya, metode ini berisi instruksi-instruksi yang membentuk sebuah mekanisme untuk menjalankan suatu operasi tertentu. Berarti metode berisi instruksi-instruksi atau perintah-perintah atau langkah-langkah seperti itu ya. Contohnya misal robot untuk berjalan, yaitu menjalankan kaki kanan, kemudian diikuti kaki kiri, diulangi kaki kanan, kaki kiri sampai berhenti. Itu contoh instruksi robot untuk berjalan seperti itu.
Kemudian metode adalah suatu prosedur yang mendefinisikan tingkah laku objek. Nah, ini ya tingkah laku dari suatu objek. Gitu. Nah, ini kemudian untuk merepresentasikan perilaku dari sebuah objek di dalam kelas, maka ini kita bisa mendefinisikan beberapa metode di dalam kelas. Kalau tadi contohnya hanya satu ya, terbang pesawat. Padahal kita bisa ya semua aktivitas di kelas tersebut atau di ya kelas tersebut nantinya atau objek tersebut nantinya itu apa saja sih perilakunya itu kita bisa list seperti itu. Misal tadi mahasiswa ya bisa belajar, bisa mengerjakan tugas, bisa apa namanya mengerjakan ujian kayak gitu. Kemudian kelas memiliki ini ya, kelas perlu memiliki fungsi untuk memproses nilai atribut sebenarnya. Tujuan dari si metode ini adalah untuk memproses nilai yang ada di atribut. Jadi kalau nilai hanya nilai itu tok. Nah, untuk merubahnya, memprosesnya seperti contohnya tadi kita punya kecepatan pesawat, dan kita bisa buat fungsi untuk misalnya menaikkan kecepatan pesawat atau menurunkan kecepatan pesawat, yaitu kita bisa memproses dengan suatu metode seperti itu untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, kemudian semua metode menjelaskan suatu tingkah laku dari suatu objek ya. Ini dikenal juga sebagai fungsi maupun prosedur. Ini sama saja seperti itu. Saya kira ini masih sama intinya ya. Metode adalah fungsinya atau tingkah lakunya atau behaviornya sih yang dari suatu objek, itu sederhananya. Ini contohnya ya. Kalau ini namanya kelas diagram, mungkin ini akan kita banyak gunakan ya. Ini namanya mana pointernya? Nah, ini ya ini kelas, susah ya, saya tuliskan aja. Lupa. Ini namanya kelas diagram. Nah, ini kelas diagram, nanti kurang lebih selama perkuliahan ini kita akan banyak bertemu dengan kelas diagram seperti itu. Nanti detailnya mungkin kita akan belajar apa itu mengenai kelas diagram, cuman pada dasarnya ya kita kenali dulu kelas diagram itu strukturnya seperti ini. Ini itu adalah nama kelasnya. Ini adalah kecoret. Sorry. Kecoret. Nah, itu adalah nama kelasnya. Kemudian ini adalah atributnya atau propertinya ya. Nah, atribut atau propertinya ini ada suatu garis ya. Garis. Nah, kemudian ini untuk metodenya. Jadi contohnya di sini kita punya sebuah entitas atau kelas buku. Dimana di dalam buku ini punya ada ID buku, ada judul buku, ada pengarang. Ini ada tipe datanya juga, integer, karakter atau string ya biasanya, karakter atau string. Nah, kemudian ada tingkah laku atau aktivitas dari buku ini. Contohnya di buku ini bisa menambah data buku maupun mengupdate buku seperti itu. Ini contoh dari kelas diagram seperti itu untuk buku. Misalnya ini di suatu perpustakaan ya, sistem informasi perpustakaan kayak gitu. Nah, ini selanjutnya ada konstruktor ya. Ini mungkin masuk ke bagian yang terakhir seperti itu untuk konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah suatu tipe khusus ya. Jadi intinya untuk objek itu atau kelas itu hanya ada atribut dan metode. Intinya hanya dua itu saja. Nah, konstruktor ini adalah suatu tipe khusus ya, metode khusus. Jadi ini suatu metode tapi yang berbeda dengan metode lain. Apa sih itu? Yaitu yang digunakan untuk membuat dan menginisialisasi objek baru seperti itu. Jadi ini akan terpanggil ketika nanti buat objek baru. Nanti ketika kita praktikum kita akan lihat lebih seperti apa sih maksudnya konstruktor seperti itu. Nah, ini ya definisi lain. Konstruktor adalah suatu fungsi khusus ya, metode khusus ya, ini sesuatu yang berbeda yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan objek yang akan dibuat. Jadi ini berbeda dengan metode ya, walaupun secara umum sama dengan metode tapi ini berbeda kayak gitu. Ini ya, konstruktor merupakan suatu metode khusus yang dipanggil pada saat sebuah objek atau sebuah kelas dibuat seperti itu. Ini nanti akan kita coba di praktikum seperti itu. Nah, mungkin kalau teori saya kira kita sedikit saja ya, saya kira sedikit saja cukup. Kayak itu nanti kita banyakin di praktikumnya, soalnya kita akan agak banyak kayak gitu. Nah, mungkin untuk materi teorinya seperti ini dulu. Ada pertanyaan terkait ini? Mungkin terkait itu
Oh ya, saya ulangi lagi ya. Karena kurang lebih kalau lihat komputer ini belum ada internetnya ya, jadi belum terinstall untuk kebutuhannya. Yang kemarin sudah mungkin untuk kebutuhannya saya tampilkan dulu. Kebutuhannya ini ya. Untuk kebutuhannya itu sebentar, makasih. Ini ya kalau teman-teman masih ingat. Nah, bentar. Nah ini ya mungkin nanti karena ini sebenarnya oh ya ada pertanyaan dulu aja. Ini pertanyaannya intinya kalau nantinya ini kan nanti kita selesai kita lanjutkan dengan praktikum. Nah kurang lebih nanti di praktikum teman-teman bawa laptop sendiri. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js-nya. Yang pertama menginstal Node.js. Kemudian teman-teman pastikan ya teman-teman coba di terminal seperti itu. Apakah sudah bisa jalan ini ininya? Nah ini, sorry ininya ini kemudian kita cek versinya kayak gitu kalau sudah jalan maka berarti sudah sukses terinstall seperti itu. Nah nanti setelah teman-teman menginstal teman-teman download di sini seperti itu. Jalankan ini sih sebenarnya lebih tepatnya cukup jalankan ini saja ini. Nah, ini lebih gedenya sih ini. npm install g TypeScript seperti itu. Nah, kalau teman-teman jalankan ini jalan, berarti sudah bisa seperti itu. Mungkin yang lupa saya tampilkan di sini, saya menggunakannya adalah VS Code ya, VS Code seperti itu. Kalau teman-teman nggak menggunakan VS Code, teman-teman bisa ya yang teman-teman biasa apa Sublime ataukah yang lain lah yang teman-teman bisa nggak apa-apa. Cuman kalau saya biasanya pakai VS Code karena ada fitur tambahannya seperti itu. Nanti kita akan lihat fitur tambahannya. Intinya seperti itulah untuk nanti di praktikum intinya itu ya. Mungkin ini rekamannya saya cukupkan dulu sebentar.